Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Dwi Fauzi dari Program Studi S2 Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Malang. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan contoh cara memilih dan menafsirkan statistik inferensial. Baik, terdapat beberapa tahapan dalam pemilihan dan interpretasi statistik inferensial. Tahapan-tahapan ini saya adaptasi dari buku Morgan dan membaginya menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah identifikasi variabel dan pengukurannya. Kemudian tahapan kedua adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Yang ketiga adalah menentukan jenis pertanyaan penelitian dan memilih statistik yang sesuai. Dan yang terakhir, yang keempat adalah interpretasi statistik. Untuk mempermudah dalam penjelasan, saya akan membawa satu kasus, yaitu adalah menyelidiki jenis kelamin dan kursus matematika yang diambil dan hubungannya dengan pencapaian matematika. Baik, tahapan pertama itu adalah mengidentifikasi variabel dan pengukurannya. Kalau misalkan kita lihat dari kasus tadi, ada 3 variabel dalam kasus ini. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua itu adalah kursus matematika yang diambil, dan yang ketiga itu adalah pencapaian matematika. Atau dalam bahasa biasanya itu adalah hasil belajar matematika. Seperti itu. Nah, kita akan membagi ketiga variabel itu ke dalam variabel independen dan dependen. Nah, variabel independen sendiri, seperti yang teman-teman ketahui, itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, untuk variabel independennya, kita dapatkan jenis kelamin dan juga banyaknya kursus matematika yang diambil. Sedangkan variabel dependen atau impact dari apa yang dilakukan di variabel independen itu adalah pencapaian matematika atau hasil belajar tadi ya. Setelah mengidentifikasi variabelnya, langkah selanjutnya itu adalah menentukan jenis pengukuran dari data atau dari variabel-variabel tadi. Nah, di tabel ini, saya mengadaptasi dari buku Nancy. Ada 4 klasifikasi untuk jenis pengukuran, yaitu ada nominal, dikotomi, ordinal, dan juga normal. Nah, dalam pembagian ini nanti kita akan gunakan dalam menentukan jenis pengukuran dari variabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa jenis kelamin itu termasuk ke dalam variabel dikotomi. Kenapa? Karena jenis kelamin itu terdiri dari 2 kategori, yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya kita lihat pada karakteristik dikotomi, itu terdiri dari 2 kategori. Berarti benar bahwa jenis kelamin itu merupakan variabel dikotomi. Alasan lainnya adalah datanya berurut atau tidak. Nah, kalau jenis kelamin itu tidak berurut ya. Jadi laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Kemudian untuk banyaknya kursus matematika yang diambil, itu kita masukkan ke dalam variabel normal. Kenapa? Kalau dalam banyaknya kursus matematika yang diambil itu terdapat 5 kategori, yaitu dari 0 sampai 5, di mana semakin tinggi angkanya artinya semakin sering anak tersebut mengambil kursus matematika. Nah, kalau 5 kategori ke atas itu termasuk ke dalam kategori normal. Nah, juga termasuk ke dalam kategori berurut karena semakin tinggi angkanya juga em, semakin besar atau semakin besar nilainya seperti itu ya. Tinggi angkanya menunjukkan semakin sering anak tersebut mengikuti kursus matematika. Nah, kemudian dalam kasus ini data kursus matematika yang diambil itu kita anggap atau kita asumsikan terdistribusi mendekati normal sehingga kita dapat masukkan ke data normal. Kemudian intervalnya itu antar kategorinya sama. Nah, untuk pencapaian matematika itu biasanya berupa skor atau hasil belajar. Nah, skor itu sendiri termasuk ke dalam data normal. Seperti pada contoh yang ini kan, skor matematika itu termasuk ke dalam data normal. Sehingga pencapaian matematika dalam hal ini adalah variabel normal. Setelah
mengidentifikasi variabel dan pengukurannya, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang memungkinkan. Dari kasus tadi, kita mendapatkan 3 pertanyaan yang dikategorikan lagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah pertanyaan dasar yang hanya mengandung 2 variabel. Nah, contohnya pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada nilai rata-rata prestasi matematika? Dan yang kedua, apakah ada hubungan banyaknya kursus matematika yang diambil dengan prestasi matematika? Nah, di sini ada 2 variabel saja kan, yaitu ada gender dan juga nilai prestasi matematika, itu 2 dalam satu pertanyaan. Kemudian dalam pertanyaan kedua, itu adalah banyaknya kursus matematika, itu variabel pertama atau independen. Kemudian yang sebagai dependennya adalah prestasi matematika. Jadi dalam satu pertanyaan itu ada 2 variabel. Nah, untuk yang kategori kedua itu adalah pertanyaan kompleks yang terdiri dari lebih 2 variabel. Karena di sini ada 3, berarti ada 3 variabel dalam satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada kombinasi antara gender dan kursus matematika yang memprediksi pencapaian matematika? Jadi ada 2 variabel independen, yaitu adalah gender dan kursus matematika, dan yang menjadi dependennya atau variabel independennya itu adalah pencapaian matematika. Oke, setelah mengidentifikasi pertanyaan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis pertanyaan penelitian dan memilih statistik yang sesuai. Dalam hal ini, jenis pertanyaan penelitian itu ada 2, yaitu adalah pertanyaan perbedaan dan juga pertanyaan asosiatif. Kalau pertanyaan perbedaan itu yang berkaitan dengan bagaimana perbedaan antara variabel A dan B, gitu. Kemudian kalau misalkan pertanyaan yang asosiatif, itu berkaitan dengan bagaimana hubungan antara kedua variabel, seperti itu. Nah, untuk memilih statistik yang sesuai, penting untuk mempelajari hal-hal berikut, yaitu pohon keputusan, tabel 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan pohon dan tabel yang ada di sini. Oke. Nah, ini adalah pohon keputusan, ini adalah tabel 3, ini adalah tabel 4, ini tabel 5, dan ini adalah tabel 6. Baik, kita akan memulai untuk menentukan jenis pertanyaan dan memilih statistik. Untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi itu adalah, apakah ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada nilai rata-rata prestasi matematika? Jadi maksudnya apakah ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai matematika, kayak gitu ya. Nah, kita akan mulai menggunakan pohon keputusan yang memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah berapa jumlah variabelnya? Nah, dalam pertanyaan ini ada 2, yaitu adalah variabel jenis kelamin dan juga variabel nilai rata-rata prestasi matematika. Kemudian pertanyaan kedua berdasarkan pohon keputusan, itu adalah apa jenis data dari variabel independen? Nah, dalam pertanyaan ini yang menjadi variabel independen atau yang memberi pengaruh itu adalah gender, yang termasuk ke dalam data dikotomi, yang memiliki 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Baik, kita akan kembali ke pohon keputusan. Oke, pertanyaan di atas ini adalah berapa banyak variabel dalam penelitian tersebut? Kita sudah jawab tadi, itu ada 2. Nah, di sini arahannya adalah menggunakan statistik dasar. Nah, setelah tahu bahwa ada 2 variabel, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah variabel independennya itu nominal ataukah apa memiliki 5 atau lebih kategori seperti itu, atau hanya 2 kategori kayak gitu. Nah, setelah kita lihat tadi, variabel independennya itu kan tadi adalah gender ya, yang memiliki 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka yang sesuai dengan pohon keputusan ini adalah yang ini, di mana kita diminta untuk menggunakan tabel 3. Karena data IV-nya atau independen variabelnya itu memiliki 2 level atau 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan tadi. Nah, setelah kita memutuskan untuk menggunakan tabel 3,
kita harus menentukan yang pertama itu adalah banyaknya kategori dalam variabel independen, yang kedua adalah desainnya, desain dari ininya ya, desain dari IV-nya atau independen variabelnya. Kemudian yang ketiga itu adalah measurement of DV atau pengukuran dari variabel dependennya atau yang dalam hal ini adalah apa ya? Variabel dependen itu adalah yang hasil belajar. Oke, setelah kita tahu kita menggunakan tabel 3, nah kita dapatkan nih variabel independennya itu memiliki dua nilai, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini salah ya, ini adalah maksudnya dikotomi. Kemudian desainnya itu adalah kelompok, karena tadi variabel independennya dibagi jadi dua kategori kan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian variabel dependennya atau prestasi matematikanya adalah data normal atau skala. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke tabel 3, kita itu berada di sini, yaitu adalah one factor of independent variable with two level. Two level karena tadi variabel independennya itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, tadi variabel independennya kan dibagi jadi dua ya. Nah, berarti kita bisa mengkategorikan itu ke dalam independent sample or group. Nah, untuk barisnya, karena tadi variabel dependennya itu adalah data normal, maka kita pilih baris yang ini. Nah, baris apa? Baris ini dan juga kolom ini jika diketemukan di tabel akan menemukan hasil atau statistik inferensial yang sesuai itu adalah independent sample t-test. Nah, makanya untuk yang pertama kita dapatkan itu adalah statistik yang sesuai adalah independent t-test seperti itu. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua. Sama seperti tadi, pohon keputusan akan menanyakan berapa jumlah variabel. Masih sama, karena ini adalah hubungan banyaknya kursus matematika yang diambil dengan prestasi matematika. Berapa jumlah variabelnya ada dua, yaitu variabel banyaknya kursus matematika dan juga variabel nilai rata-rata prestasi matematika. Kemudian jenis datanya dari variabel independennya itu masih sama. Karena masih prestasi matematika, maka datanya adalah data normal dengan banyak level atau kategori. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ke pohon keputusan, kita masih berada di sini ya, dua variabel. Namun di sini, karena kita memiliki eh, kategori yang banyak dalam kedua variabel, yaitu sama-sama data normal, maka kita menggunakan yang ini, di mana menggunakan tabel 4 ya, karena kedua variabelnya memiliki dua atau lebih em, data yang berurutan. Dalam hal ini tadi adalah si ini ya, si kursus matematika, banyaknya kursus matematika, dan juga nilai rata-rata prestasi matematika. Oke, sekarang di tabel 4, kita definisikan dulu bahwa variabel dependennya itu adalah data normal, dan juga variabel independennya itu juga normal. Nah, kalau misalkan lihat di tabel 4, ketika kedua variabel itu normal, maka statistik yang digunakan itu adalah Pearson. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, statistik yang sesuai itu adalah Pearson atau korelasi. Lupa menjelaskan, karena di sini adalah hubungan, jadi jenis pertanyaannya itu adalah asosiatif, gitu ya. Jadi lebih mengacu kepada bagaimana hubungan antara dua variabel, yaitu dalam hubungan variabel independen dan dependen. Untuk yang pertanyaan ketiga, itu adalah pertanyaan yang kompleks tadi. Apakah ada kombinasi gender dan kursus matematika yang memprediksi pencapaian matematika? Ini ada tiga ya variabelnya. Sesuai pohon keputusan, berapa jumlah variabelnya? Ada tiga. Kemudian berapa jumlah atau variabel dependen atau yang dipengaruhi? Hanya satu, yaitu adalah pencapaian matematika. Apakah variabelnya dependennya normal? Kita lihat di sini, variabel dependennya, pencapaian matematikanya, itu adalah data normal, seperti kesepakatan tadi awal. Kemudian, apakah
Maksud saya ini apa saja jenis pengukuran variabel independen. Nah, ada dua ya. Di sini ada gender dan kursus matematika. Gender itu adalah jenis dikotomi, sedangkan kursus matematika itu adalah jenis normal. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di pohon keputusan, ketika kita memiliki tiga atau lebih, kita menggunakan statistik kompleks. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa banyak variabel dependennya? Tadi ada satu aja kan, ada cuman prestasi belajar. Nah, jadi kita ke sini hanya satu variabel dependen. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah variabel dependennya normal? Karena tadi berkaitan dengan hasil belajar, dia normal. Maka yes, ya. Nah, sekarang ada dua pilihan nih, menggunakan tabel 5 atau 6. Nah, sekarang kita lihat di tabel 6. Menggunakan tabel 6 jika variabel independen adalah normal dan dikotomi. Kalau kita ingat-ingat tadi, untuk variabel independen itu yang gender itu dikotomi dan juga yang satunya itu adalah yang variabel em, banyaknya kursus itu adalah data normal. Sehingga yang kita pakai nanti adalah tabel 6. Kita langsung saja ke tabel 6. Di tabel 6, kita untuk variabel independennya, kita berada di sini ya, sum normal, sum dikotomi. Karena tadi ada dua kategori. Satunya tadi kategorinya em, dikotomi yang gender, kemudian satunya yang normal, yaitu adalah banyaknya kursus matematika. Nah, untuk baris, di sini kita menggunakan normal. Karena apa? Karena variabel dependennya atau impact-nya tadi itu adalah hasil belajar, yang notabene adalah normal. Pertemuan antara eh, sum normal and sum dikotomus ini dan juga yang normal itu adalah multiple regression atau regresi ganda. Sehingga statistik yang sesuai untuk pertanyaan ketiga adalah regresi berganda. Kita lanjut ke interpretasi sekarang. Interpretasi statistik itu penting untuk mempelajari yang pertama, bagian prosedur interpretasi statistik, dan yang kedua adalah interpretasi ukuran pengaruh. Yang dalam hal ini kita menggunakan tabel 7 ya. Nah, ini adalah bagiannya yang nanti kita akan praktekkan juga cara menggunakannya. Dan ini adalah interpretasi ukuran pengaruh. Ada D family dan R family. Kapan kita menggunakannya? Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Oke, sekarang kita akan menginterpretasi statistik untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada nilai rata-rata prestasi matematika? Nah, karena kita tidak melakukan analisis yang beneran, jadi kita di sini hanya mengasumsikan bahwa sekitar 50 siswa berpartisipasi dalam penelitian ini dan didapatkan nilai T itu adalah 2,05, kemudian SPSS menunjukkan P kurang dari 0,05. Kalau teman-teman ingat tadi, kalau misalnya pertanyaan satu ini, analisisnya menggunakan independen pretest, ya. Nah, berdasarkan bagian prosedur tadi, yang ini ya, kalau misalkan P itu adalah kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 akan ditolak. Ya, hipotesis 0 ditolak. Nah, kalau misalkan hipotesis 0 itu biasanya kayak gini pernyataannya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata prestasi matematika antara siswa laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, karena ditolak, berarti yang awalnya tadi tidak ada perbedaan menjadi ada perbedaan yang signifikan, seperti itu. Kemudian, berdasarkan bagian tadi, kalau misalkan kita sudah yakin bahwa hasil ini bukanlah sebuah kebetulan, karena telah mengetahui bahwa em, hipotesisnya ditolak atau ada signifikansi perbedaan, langkah selanjutnya adalah menentukan arah dari pengaruhnya. Karena pertanyaan satu itu adalah pertanyaan perbedaan, untuk menentukan arah pengaruhnya digunakanlah rata-rata prestasi yang lebih tinggi, apakah laki-laki atau perempuan. Sesuaikan dengan bagian prosedur ini, untuk menentukan arah dari efeknya atau pengaruhnya, untuk pertanyaan perbedaan, kita menggunakan kelompok manakah yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Misalkan kalau misalkan diasumsikan kalau
siswa laki-laki yang memiliki rata-rata tinggi, maka dikatakan bahwa arah pengaruhnya itu lebih ke laki-laki. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan seberapa besar efek atau pengaruh yang diberikan, atau dalam hal ini adalah bagaimana sih keeratan atau relationship antara dua variabel tersebut. Nah, di sini untuk menentukannya karena untuk pertanyaan satu termasuk ke dalam difference question, kita menggunakan D-family yang ada di sini, interpretasi ukuran pengaruh. Nah, ini ukuran pengaruh ini menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Dalam hal ini adalah variabel dependen dan independen. Nah, kalau misalkan kita dapatkan D-family dalam pertanyaan satu itu adalah eh, lebih besar dari 0,8. Artinya apa? Artinya berada pada kategori kuat dan sangat kuat. Yang ini ya, large and very large itu. Nah ini, untuk menentukan ukuran pengaruhnya digunakan D-family dari tabel 7. Seperti itu. Untuk interpretasi statistik pertanyaan kedua, itu menggunakan asumsi bahwa R atau korelasi Pearsonnya 0,30 dengan 50 siswa sampel, kemudian signifikansi itu P kurang dari 0,05. Nah, kalau misalkan berdasarkan pada bagian prosedur, kalau misalkan nilai P-nya kurang dari 0,05, artinya hipotesis 0 ditolak. Nah, kalau hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara banyaknya kursus matematika terhadap prestasi matematika. Nah, setelah yakin bahwa adanya hubungan, yang selanjutnya kita lakukan adalah menentukan apakah tadi eh, apakah arah pengaruhnya, bagaimana, kemanakah arah pengaruhnya. Nah, dari hasil yang kita dapatkan bahwa R itu adalah 0,30 positif kan. Artinya nilai korelasinya itu adalah R positif. Maknanya apa? R positif artinya em, terdapat hubungan positif antara banyaknya kursus matematika terhadap prestasi matematika. Jadi maksudnya kalau misalkan dalam pembahasannya secara umum, semakin tinggi atau semakin banyak kursus matematika yang diambil oleh siswa, maka prestasinya juga akan semakin naik. Sebaliknya, kalau misalkan semakin sedikit kursus matematika yang diambil, maka prestasinya juga semakin rendah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan ukuran pengaruhnya, berdasarkan pada bagian prosedur, kita menggunakan R-family. Karena pertanyaan kedua itu termasuk ke dalam associational question, atau pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Tadi, mohon maaf, ini bukan D-family, tapi R-family ya harusnya ya. Sorry. Yang ini ya, oh ya benar, R-family. Jadi untuk pertanyaan kedua menggunakan R family. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan R family-nya atau nilai R-nya itu adalah lebih besar dari 70, maka dia sangat kuat hubungannya atau korelasinya. Oh, kalau di sini kan 30 ya, berarti korelasinya berada pada hubungan yang medium atau sedang. Seperti itu untuk interpretasinya. Untuk pertanyaan satu dan 2. Baik, sampai di sini tahapan-tahapan dalam memilih statistik inferensial dan juga interpretasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Video ini saya akhiri. Terima kasih.